Salam sehat, salam jumpa dalam Tuhan kita Yesus Kristus bagi semua saudara-saudaraku dimanapun saudara-saudaraku berada. Kembali kita berjumpa dalam program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Dan pada hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit dari firman Tuhan yang merupakan pedoman dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari pertama Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa yang maha murah dan maha kasih, patut kami naikkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, karena begitu besar kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dimanapun kami beraktivitas. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca sebagian daripada firman kebenaran-Mu, yang merupakan pedoman dalam hidup dan aktivitas kami dari hari lepas hari. Turunkan Roh Kudus-Mu menyertai hamba-Mu dan semua saudara-saudara hamba dimanapun mereka berada yang mendengarkan secara langsung pemberitaan firman-Mu saat ini. Ini doa permohonan kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Dalam nama anak Yesus Kristus, hamba telah berdoa kepada-Mu di surga. Amin. Pembacaan kita sekali lagi saya ambil dari pertama Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Tentunya yang berbahagia adalah kita semua yang selalu membaca, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan tadi, tema yang saya ambil adalah selalu berusaha menciptakan suasana damai. Dari pembacaan tadi, surat ini ditulis oleh Petrus sebagai Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang Kristen di 5 daerah, yaitu Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, dengan perantaraan Silwanus. Dan salam dari Markus yang adalah anak rohani dari penulis surat ini. Adapun isi dari surat ini, saudara-saudaraku, mencakup banyak hal seperti keselamatan
yang dikaitkan dengan kehidupan etika, hubungan antara sesama orang Kristen, antara penetua, hidup kudus, dan terutama juga tentang penganiayaan. Peringatan yang diberikan oleh Petrus melalui surat ini menekankan pesan supaya jemaat tetap hidup dengan identitas Kristen yang benar, walaupun menghadapi berbagai percobaan dalam hidupnya. Begitupun dalam menghadapi berbagai penderitaan, dan penderitaan yang paling tepat dianggap berada mengartikan bahwa pola hubungan yang benar dalam hubungan sesama orang Kristen, termasuk dalam hubungan sebagai suami dan istri. Dapat disimpulkan sini bahwa dalam prinsip kasih itu berlaku untuk semua jemaat yang diartikan Petrus dalam beberapa keterangan. Jadi yang dimaksudkan sini, prinsip kasih itu berlaku untuk semua jemaat, dan Petrus mengartikan prinsip kasih itu dalam beberapa keterangan, yaitu seia sekata, berarti suatu pikiran dan yang harmonis. Seia sekata ini tercapai jika semua saling menyetujui, saling mendukung, tetapi bukan sesuai dengan hasrat manusia, tetapi sesuai dengan kemauan daripada Allah. Kita sama-sama sepakat untuk memberlakukan kehendak Yesus untuk memuliakan Allah. Itu dapat membaca dalam, bandingkan dengan kitab Roma ayat 5, pasal 15 ayat 5 dan 6. Yang kedua, prinsip kasih itu dapat diartikan sebagai seperasaan, berarti simpati. Merasakan apa yang orang lain rasakan. Ini berarti bahwa jemaat dituntut untuk terlibat secara aktif dan mendalam dalam hal apapun yang dirasakan atau dialami oleh jemaat yang lain. Saya ambil contoh, beberapa hari yang lalu kita ditimpa oleh badai seroja. Sebagai sesama umat, kita perlu saling menopang satu sama yang lain. Apa yang dirasakan oleh sesama kita itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Banyak gedung-gedung kebaktian yang menampung sesama kita tanpa melihat orang itu berasal dari aliran mana. Tetapi sebagai sesama manusia kita saling menolong. Itulah yang dimaksud dengan seperasaan. Yang ketiga, mengasihi saudara-saudara berarti memiliki kasih persaudaraan, mengasihi seperti saudara kandung sendiri. Artinya memperlakukan orang lain seperti saudara-saudara. Tidak melihat orang itu berasal dari mana. Tapi semua kita adalah satu sebagai saudara bersaudara. Di dalamnya terdapat unsur tanggung jawab untuk saling menolong. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya yang keempat, penyayang, berarti hidup mesra, ramah, lemah lembut, berbelas kasih, dan berjiwa penghibur. Sifat ini menekankan kelembutan yang memberi kekuatan. Kita harus saling menyayangi satu dengan yang lain. Terkhusus sebagai pelayan Tuhan, sebagai presbiter misalnya, kita saling menyayangi satu dengan yang lain. Selalu menghibur orang yang berada dalam kesusahan. Lemah lembut kepada siapapun juga, tanpa melihat siapa orangnya.
Yang kelima, selalu rendah hati. Artinya, sederhana, sopan santun, berpikiran rendah hati, dan tidak menganggap diri lebih baik, lebih tinggi dari orang lain. Petrus kiranya sini mengatakan bahwa di tengah-tengah penderitaan mereka, cara hidup utama sesama jemaat adalah saling berlaku kelima hal tersebut. Kita saling rendah hati dengan siapapun juga, terutama bagi sesama kita di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan tempat kita berada. Di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, jemaat harus memperlakukan apa yang telah saya katakan tadi, yaitu seia sekata, seperasaan, saling mengasihi, saling menyayangi, dan selalu rendah hati. Dengan adanya kondisi seperti itu, maka jemaat akan hidup saling solider. Jemaat akan mendapatkan kekuatan untuk bertahan secara rohani maupun secara fisik dan ekonomi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih itu tidak hanya berlaku pada saudara-saudara seiman, tetapi kasih pun harus berlaku bagi orang-orang di luar kita, atau dengan kata lain yang non-Kristen. Rasul Paulus dalam suratnya, dalam ayat yang ke-9 dari sampai 12, di situ dikatakan bahwa dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat, dan seterusnya. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus menyadari bahwa penganiayaan yang terjadi di masanya saat itu adalah hal yang harus dihadapi sebagai suatu fakta atau kenyataan. Karena itu kita belajar dari Yesus dan ajarannya. Dia mengajarkan kepada jemaatnya untuk berani menghadapi orang-orang yang membenci mereka karena nama Yesus, atau membenci saya dan saudara karena nama Tuhan Yesus. Tetapi dengan cara yang benar. Prinsip itu adalah dengan cara damai. Cara-cara yang disampaikan oleh Petrus dalam kita menghadapi orang-orang yang membenci saya dan saudara adalah yang pertama, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Petrus mengajak jemaat untuk tidak membalas caci maki dengan caci maki, tetapi justru harus memberkati mereka. Ya, tepat seperti apa yang tertulis dalam Matius 5 ayat 44. Dalam Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, kalau kita di Kota Kupang, NTT pada umumnya, toleransi hidup beragama itu sangat baik, sangat tinggi. Bahkan ada pengakuan dari orang-orang yang pernah tinggal di NTT, buat toleransi hidup beragama antara sesama umat dan berbagai agama yang berbeda, yang paling baik adalah di NTT. Tetapi di luar sana, saudara-saudara kita banyak yang dibenci, banyak yang dilukai perasaannya, dan seterusnya. Dari renungan tadi, terutama ayat 9 dikatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan.
Yang kedua, saudara-saudaraku, Petrus memberi resep hidup bahagia di tengah-tengah segala situasi penindasan itu. Dari Mazmur 34, dalam Mazmur 34 ayat 13 sampai 17. Petrus meneruskannya kepada jemaat. Dalam konteks Mazmur tadi yang saya sampaikan, Daud, di situ dikatakan, menjadi pura-pura gila dalam pelariannya dari Saul. Jadi dia sendiri merasa teraniaya, ditindas, namun mengangkat Mazmur ini sebagai pengakuan imannya kepada Tuhan dan kesaksiannya bagi orang lain atas keselamatan yang Tuhan sediakan. Dia sama sekali tidak menciptakan pembalasan terhadap Saul, walaupun mempunyai kesempatan untuk melakukan pembalasan. Resep itu adalah dengan cara menjaga lidah dari yang jahat dan tidak menipu, lalu menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Hidup di tengah-tengah masyarakat yang curiga dan menekankan itu, jemaat harus tetap mengusahakan kebaikan. Tidak berbuat kejahatan, membuktikan diri dalam kejujuran, dan berusaha berdamai dengan semua orang yang membenci kita. Jemaat tidak boleh merasa takut menghadapi situasi apapun. Keyakinan dan keberanian didapatkan hanya karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, sebagaimana tadi tertulis dalam ayat yang ke-12. Tuhan mempunyai perhatian khusus kepada mereka yang benar. Tuhan mendengar permohonan mereka yang minta tolong. Dia mempunyai kepedulian terhadap mereka yang tertindas berkaitan dengan orang-orang yang membenci, orang-orang yang jahat kepada kita. Dan Tuhan menentang mereka. Maksudnya, Tuhan akan mengerjakan keadilan dan melawan sendiri mereka yang menindas saya dan saudara-saudara. Sambil menolong yang lemah, dia akan melawan orang-orang yang berbuat jahat. Apa yang menjadi renungan atau refleksi kita dari firman tadi? Yang pertama, di dalam konteks kita di Indonesia, kita memerlukan satu prinsip hidup dalam kasih untuk dapat bertahan dan mempertahankan keberadaan sesama kita, khususnya dalam lingkungan kita yang seiman. Tapi jika kita mengamati bahwa masih banyak yang belum seia sekata dan menimbulkan perpecahan atas dasar perbedaan denominasi dan perbedaan pendapat, terlepas dari apa yang berbagai denominasi tadi, kembali kepada saya dan saudara-saudaraku semua, apakah kita yang seiman sudah seia sekata dalam mengambil segala keputusan, terutama dalam kapasitas misalnya sebagai seorang presbiter? Apakah kita sepakat apa yang kita programkan, apa yang kita rencanakan, semua itu kita sepakat secara bersama-sama, atau hanya untuk sementara waktu kita sepakat, tetapi dalam hati kecil, kok dia sendiri mau bukan begitu. Sering itu terjadi. Kalau itu yang terjadi, maka apapun yang kita rencanakan ke depan, saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan memberkati. Tapi kalau betul-betul dengan tulus dan ikhlas, apapun yang kita rencanakan ke depannya, dalam hal apapun, terutama untuk melayani sesama kita, kalau kita sepakat secara bersama-sama, yakinlah itu bahwa Tuhan akan memberkati. Dan apapun yang kita rencanakan akan dapat tercapai
dengan baik. Yang kedua, dalam konteks penderitaan hidup, baik karena faktor ekonomi, diskriminasi, kita tidak boleh menghilangkan prinsip hidup berdamai dengan orang lain. Apapun yang kita hadapi, maka yang paling utama adalah kita harus mempunyai prinsip hidup berdamai dengan orang lain. Saudara-saudara, ini tidak berarti bahwa kita mengalah. Walaupun dalam firman dikatakan kalau pipi kanan ditempelkan, pipi kiri serahkan. Dalam hal-hal yang mana dulu? Dalam hal-hal tertentu. Kadang-kadang kita menafsirkan hal tersebut secara lurus bahwa silakan yang mau bikin apa silakan. Maksud Tuhan bahwa dalam hal-hal yang bagaimanapun kita harus mendoakan orang yang membenci, mendoakan orang yang berbuat jahat, semuanya kita kembalikan kepada Tuhan. Tuhan yang akan membalas itu semua. Kiranya firman Tuhan ini disempurnakan oleh Tuhan lewat Roh Kudus-Nya bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengaminkan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua satu hati dan kita bersafar. Kita mendoakan saudara-saudara kita, terutama yang masih ditimpa duka atau masalah sehubungan dengan peristiwa badai seroja yang terjadi beberapa hari yang lalu. Mari kita berdoa. Bapa, kami patut bersyukur, kami patut berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman kebenaran. Hamba mohon kiranya Tuhan menyempurnakan apa yang telah disampaikan tadi. Hamba datang dengan segala keterbatasan, kami yakin dan percaya Tuhan sendiri dengan Roh Kudus-Mu menyempurnakan itu di tengah-tengah umat-Mu. Bapa Surgawi, saat ini kami khusus berdoa bagi pergumulan kehidupan kami. Beberapa saat yang lalu Tuhan, kami dilanda badai. Ya Tuhan, sebagai manusia kami tidak mampu menghadapi peristiwa itu. Banyak saudara-saudara kami yang ditimpa badai tersebut dan masih berlindung di gedung kebaktian ya Tuhan. Sebagai manusia, kami tidak mampu menolong mereka. Kami yakin dengan cara Tuhan sendiri, Engkau akan menolong mereka dengan cara-cara yang berkenan di hadapan hadirat. Kami berdoa bagi semua orang yang telah meringankan beban yang kami alami. Terutama saudara-saudara kami yang kehilangan tempat tinggal dan masih berlindung dalam posko-posko yang telah disediakan dan juga di gedung-gedung kebaktian. Ya Bapa, semuanya itu kami hanya pertaruhkan dalam Tuhan kasih. Bapa Surgawi, sesuai dengan firman-Mu, kiranya Tuhan senantiasa mengingatkan kepada kami, mengajarkan kepada kami, untuk kami selalu menerapkan hidup berdamai, saling menolong, saling mengasihi, rendah hati terhadap siapapun juga sesama kami, tanpa melihat mereka dari aliran yang mana. Tetapi sebagai umat ciptaan-Mu, Tuhan tolong kami untuk kami saling menopang, mengasihi satu dengan yang lain. Bapa Surgawi, juga kami berdoa bagi pemerintah kami, negara kami, terutama pemerintah daerah di Tenggara Timur. Dengan badai yang terjadi baru-baru ini ya Tuhan, berikan hikmah akal budi
kepada pimpinan kami, pemerintah ini. Dan juga Tuhan menolong akan kekasih-kekasih-Mu, ketua sinode, dan majelis sinode, ketua klasis, dan majelis klasis di mana-mana pun mereka berada. Terutama di Nusa Tenggara Timur ini ya Tuhan, kita tahu apa menjadi pergumulan saudara-saudara kasih kami. Tuhan menolong mereka agar semua usaha dalam rangka membantu sesama kami yang tertimpa masalah, Tuhan memberkati dan itu dapat kami peroleh dengan sesuai dengan kehendak-Nya. Bapa Surgawi, pergumulan kehidupan kami pribadi lepas pribadi dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam cita-cita kami, semuanya kami percayakan dalam tangan kasih. Anak-anak kami, cucu kami, bahkan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, Tuhan tetap mempersatukan kami semua lewat doa pribadi kami, lepas pribadi. Ya Tuhan, banyak hal sebenarnya yang hendak kami pinta padamu. Namun kami yakin dan percaya sebelum kami menyampaikan semuanya itu, Tuhan mengetahui apa menjadi pergumulan kami. Dimanapun saudara-saudara kami berada, Tuhan tahu apa menjadi pergumulan mereka. Untuk itu senantiasa kami mohon pertolongan daripada Tuhan. Kami akan hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Jaga lindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, terutama COVID-19 yang sementara mewabah saat ini. Kami yakin Tuhan tetap menolong kami. Lindungi kami di balik salib-Mu yang agung ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Dan ampunkan segala salah dan dosa yang kami perbuat. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Shalom saudara-saudaraku, saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga firman Tuhan bisa melalui Roh Kudus-Nya menyempurnakan bagi kita semua dan kita dapat berdomani dalam hidup dan kerja kita dari hari lepas hari. Tuhan memberkati, menyertai kita selalu dalam tugas dan pelayanan kita. Shalom. Amin.